Wanita RM, ya saya panggil wanita RM ya. Wanita RM, wanita yang gemar merefleksi dirinya supaya bisa menginspirasi banyak orang. Kita mesti berani mengulik diri sendiri. Kita mesti berani mengoreksi diri sendiri. Kita mesti berani bercermin agar kita terus menginspirasi orang lain. Kebaikan yang kita timbulkan, sukacita yang kita timbulkan, banyak hal yang kita timbulkan termasuk damai sejahtera yang ada bisa memberkati banyak orang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur karena pertemuan kita tidak akan terjadi tanpa restu ilahi. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, terutama dalam kehidupan kita pribadi anak-anak Tuhan, pastilah ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau ada yang baru bergabung, yang belum kenal saya, perkenalan diri saya singkat. Saya mengawali pekerjaan saya service, sekarang customer service. Customer service-nya Tuhan. Ya. Saya mau memperkenalkan Tuhan yang ada di hidup saya. Saya memperkenalkan Tuhan yang terus akan menjadi Tuhan saya. Hari ini kita akan bicara damai dalam keluargaku, sejahtera jiwaku. Kata damai dan sejahtera itu seringkali digabungkan damai sejahtera. Sebetulnya damai dan sejahtera sama, tetapi sejahtera itu adjektifnya, ya, sifatnya. Nah, makanya kalau kita keluarganya ada kedamaian, kita pun juga merasakan sejahtera. Damai, tidak ada peperangan. Damai, tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Damai, ada ketenangan. Tetapi damai yang kita sering sebut shalom dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, yang sering kali kita ucapkan kepada teman-teman kita, ya, kepada setiap yang kita temui, shalom. Sebenarnya shalom itu bukan hanya sekedar salam, hai, hello, bukan seperti itu saja. Tetapi shalom atau irene di dalam kalau orang yang namanya Irene, ya, ada Irene, ada Irene, disebutnya seperti itu juga sama shalom, ya, damai. Itu mengandung arti yang lebih dalam. Itu adalah satu keutuhan, ya. Ada satu harapan akan keutuhan dan kesehatan, ya, klik damai sejahtera. Itu banyak sekali keluarnya juga didasarkan dari firman Tuhan, ya, indah sekali. Jadi konflik bangsa dengan bangsa, ya, negara dengan negara. Nah, damai pihak Allah dan pihak manusia ada, hanya ada, dan satu-satunya ada di dalam kekristenan. Kenapa? Karena Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia yang mendamaikan kita. Dia yang menebus dosa kita. Damai itu dari Allah sendiri. Kalau kita bicara tentang damai dalam keluarga, maka mau tidak mau kita berbicara ada siapa saja yang ada di dalam keluarga itu. Bisa jadi ayah, ibu, dua anak laki dan perempuan, yang saya gambarkannya idealnya begitu, tetapi pasti ada yang lebih dari dua, ya, atau hanya satu. Yang di bagian hijau ini
Saya berikan beberapa, bisa jadi yang ada di dalam keluarga kita itu mertua kita. Bisa jadi ipar, saudara kita, adik kita. Sorry. Yang masih tinggal bersama kita. Atau yang di tempat lain ya, maksudnya ini dalam keluarga satu rumah ya. Atau pihak-pihak lain, seperti asisten rumah tangga kita, supir kita, atau bahkan pegawai-pegawai. Kalau rumahnya besar, pegawainya dirumahkan di rumah kita semua seperti itu ya. Nah, mau tidak mau kita perlu membatasi diri. Kita ngomong soal damai dalam keluarga. Sebelum saya bacakan, sebelum kita bersama-sama mengulik damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu dari ini, saya mau ajak wanita RM ini mengingat, kalau seseorang mau meninggalkan, mau pergi, meninggalkan dunia ini, meninggalkan sanak keluarganya, istri anaknya, dia meninggal dunia. Sebelum, kalau dia bisa mempersiapkan, dia akan mempersiapkan harta apa yang aku tinggalkan. Biasanya seperti itu ya. Harta apa yang aku tinggalkan? Mungkin perusahaan, mungkin uang, mungkin kekayaan, mungkin mobil-mobil, rumah, apa yang dia persiapkan untuk tinggalkan. Tapi kalau wanita RM memperhatikan film silat, yang biasanya orang pengembara, yang tidak begitu memikirkan duniawi, begitu ya, apa yang dia tinggalkan? Ilmu dan pusaka. Entah itu buku, entah itu pedang, ya seperti itu ya kira-kira ya. Tetapi ada peninggalan yang sangat berharga yang tidak pernah bisa diberikan oleh manusia, yaitu Yesus Tuhan kita. Sebelum dia naik ke surga, sebelum dia pulang ke rumah Bapa, apa yang dia tinggalkan? Apa yang dia berikan? Dia memberikan Roh Kudusnya kepada orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berikan apa? Damai sejahtera. Sebelum dia pergi ke surga, dia mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadaku. Damai sejahtera ku. Bukan damai sejahtera dunia. Maka dia mengatakan, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu ada di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera dari Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dan damai itu bukan seperti yang dunia berikan. Jadi tidak tergantung dari apa yang dari dunia. Ya, itu jelas diberikan kepada kita. Itu diwariskan. Kita punya warisan yang sangat berharga. Roh Kudus dan damai sejahtera. Tapi ternyata orang-orang percaya tidak semuanya juga punya damai sejahtera. Atau dia punya damai sejahtera yang melimpah. Puji Tuhan. Tapi sometimes ada kalanya bisa tidak memejamkan mata. Karena damai sejahtera di hari itu, di waktu itu, tidak dia dapatkan. Malam hari dia tidak bisa memejamkan matanya. Pikirannya berkelana. Mengingat berbagai peristiwa tadi pagi yang dia alami. Bangun tidur, rasanya pengen itu damai sejahtera nanti ada melingkupi keluargaku hari ini. Tapi ternyata asisten rumah tangga tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Terlambat bangun. Anak-anak yang masih sekolah, kalau kita tidak PSBB ya, tidak di rumah saja, bisa kacau balau, itu kita bisa, kemarahannya bisa diubun-ubun, entah keluar dari ubun-ubun, keluar dari mulut kita, ya. Habis itu supir tidak datang, waduh, itu kalau mengingat seperti itu dan melakukan hal-hal yang tidak kita ingin, pasti damai sejahtera kita hilang. Ketika kita mau tidur, yang saya tuliskan di situ ya, jantung kita itu bisa berdetak kencang, mengikuti ataupun bertambah karena detak jam. Kita kehilangan sejahtera. Kehilangan sejahtera yang kita rindukan itu bisa hilang
melalui berbagai peristiwa yang kita alami di hari itu. Itu baru 2 peristiwa. Sehari itu banyak peristiwa. Dan itu butuh kontrol dari kita. Mengapa? Ya, damai sejahtera. Ini saya kasih gambar-gambar ya. Mengapa? Yang tengah ini gambar lambang damai ya. Damai itu bisa pergi. Damai itu bisa hilang dari hati kita saat kita mengalami hal-hal itu. Coba sekarang boleh open mic. Semuanya boleh open mic. Boleh bicara ya. Nah, nanti Bu, saya nama ini ya, silahkan cepat menjawab ya. Kita ngobrol ini sekarang. Kalau melihat gambar-gambar yang saya tampilkan ini, apa yang terlintas dalam pikiran wanita RN? Monggo, silakan. Semakin cepat jawab, semakin waktu kita bisa untuk yang lain lagi. Silakan. Ya, Ibu Ellen mau jawab apa? Oh, tidak Bu, tidak. Oh tidak. Ibu. Cucu. Ayo silakan. Saya Sherry, Bu. Ya, siapa? Sherry. Ya, Bu. Ya, Bu Sherry. Apa yang Ibu ada di pikiran di hati Ibu tentang gambar yang mana? Yang gambar yang pertama, gambar yang paling pertama itu ya. Yang pojok kiri atas. Saya lihat seperti berselingkuh ya. Ya, perselingkuhan. Terima kasih. Ada yang lain, yang lainnya lagi? Ayo. Ada perselingkuhan, ada kebohongan. Anak yang tutup mulut ini apa? Siapa lagi? Ya, anak ini juga lagi bohong, ya. Lagi menutup mulutnya, dia mungkin kelepasan ngomong, atau dia sengaja berbicara, tapi kemudian dia tahu itu satu kebohongan. Anak-anak yang remaja ini sudah sepertinya juga lagi diinterogasi ibunya, karena dia tidak jujur. Kalau yang ada mertuanya atau ada ibunya ini ya, yang di bagian kanan bawah, mungkin juga ada kebohongan di sana. Mungkin juga ada adu domba di sana. Ya. Yang berikutnya, katakan saja ya, biar lebih cepat ya. Gambar-gambar ini menunjukkan bagaimana sikap dari anak, dari suami atau istri, dari ibu, yang tentunya sangat tidak diinginkan. Ya. Anak-anak yang membantah orang tua dengan keras, ya, bicaranya keras, ibunya jawab keras, satunya ngambek, ibunya ngomel berkepanjangan, nggak berhenti-berhenti, suami istri bertengkar. Kalau membayangkan keluarga yang seperti ini, apakah ada damai sejahtera dalam keluarga itu? Sulit saya rasa. Sulit ada damai sejahtera. Ketika ibu mendambakan damai sejahtera, orang lain bersikap yang menyakitkan hati. Terkadang mulut ini tidak bisa berhenti untuk membalasnya. Sikap dan tingkah laku kita juga tidak bisa berhenti untuk membalasnya. Mungkin anak ini bisa betul kurang ajar. Kita tidak bisa bahas dalam ya kenapa anak ini begini. Tetapi bahwa anak ini kenapa sampai begini. Dan ibu ini kenapa sampai begini. Itu memang butuh satu pembicaraan lebih lanjut lagi. Tetapi bahwa apa yang terjadi dengan situasi seperti ini pastinya akan menghilangkan damai sejahtera. Seorang ibu yang sudah tidak bisa mengontrol dirinya, ya, bisa memperlakukan anak yang masih kecil seperti ada gambar ini. Ketika saya melihat ya memilih gambar-gambar ini, hati saya tuh gak tahan. Saya bisa menembus ekspresi dua anak yang di atas ini ya. Bagaimana anak ini ketakutan, bagaimana anak ini membutuhkan belas kasihan ya. Tetapi dia tidak dapat itu. Dan ibu yang melakukan itu mungkin tidak memikirkan damai sejahtera. Bahwa dia setelah melakukan itu hilang damai sejahteranya mungkin saja ya. Atau yang di bawah. Anak ini sudah berdiam diri. Ya, wanita itu banyak bicara kan,
ya. Dia bisa bicara banyak. Anak itu sudah, udahlah ya. Sampai seperti yang di sebelahnya. Stop mama, stop, cukup. Dan itu pernah saya alami. Saya bisa mengerti sangat mengerti. Stop mami, stop. Sudah tidak usah bicara lagi, stop. Itu pernah saya alami dan itu betul-betul menemplak saya, mengajar saya. Ya, itu sudah kelewatan, mesti berhenti. Ya. Atau situasi seperti ini. Bukan saja perkataan, bukan saja sikap, bukan saja wajah yang merengut, wajah yang kelihatan marah, wajah yang tidak senang, tetapi main tangan, ya, melukai, main fisik, ya, bukan saja anak, bapak kepada anak, suami terhadap istri, atau mungkin istri juga terhadap suami, atau di antara anak-anak. Saya sangat bisa membayangkan ketika ada 3 anak, di mana seorang ibu sudah repot sekali, satu bertengkar, satu ikut nimbrung. Wow, itu sangat susah untuk dihandle. Nah, untuk ini kita tidak membicarakannya lebih lanjut. Kenapa mesti begitu? Karena kita mesti mengulik sampai kepada masa-masa sebelumnya. Kita kembali kepada damai sejahtera. Situasinya kalau seperti ini, pasti akan sulit ada damai sejahtera. Kita bisa simpulkan, di sana ada kebohongan, di sana ada perselingkuhan, di sana tidak ada damai sejahtera. Ada sikap-sikap yang tidak baik di antara yang ada di dalam keluarga. Di situ. Karena apa? Ada ketidakbenaran di dalam sikap, dalam perilaku. Dan ketidakbenaran itu adalah dosa. Di situ ada dosa. Ini panah-panahnya tidak bisa persis sesuai sasaran. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sasaran, sesuatu yang tidak benar. Firman Tuhan menyatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah keterangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Karya kebenaran adalah kedamaian, dan hasil kebenaran adalah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Wanita RM di sini dituliskan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sesungguhnya ya, ditulis di mana ada kebenaran ini maknanya kalau kita telusuri lebih dalam. Di mana ada perilaku yang benar, di mana ada orang yang berperilaku benar, damai sejahtera itu berjalan beriringan. Paralel. Kalau kamu hidup benar, pasti ada damai sejahtera. Dan akibat dari hidup benarmu, kamu mempunyai ketenangan dan ketenteraman. Jadi karya, jadi produksi dari tingkah laku yang benar itu adalah kebenaran. Jadi tidak mungkin perilaku yang benar, damai sejahteranya ada di belakang kamu. Saat itu kamu melakukan kebenaran, saat itu damai itu ada. Dan akibatnya, ya, kebenaran itu menghasilkan ketenangan ketenteraman. Saya percaya, walaupun orang yang tidak mengenal Kristus, ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, dosa, dia berselingkuh misalkan, atau taruhlah orang Kristen yang selingkuh, dia pasti tahu itu tidak benar. Tetapi dia menutup cara berpikirnya, dia menutup nuraninya, dia tidak mendengarkan nuraninya kalau itu salah. Makanya seringkali ketika orang berbohong, ketika orang berperilaku tidak benar seperti korupsi, ya, manipulasi, sebetulnya hatinya sendiri sudah terusik. Tetapi dia tidak mau mengakuinya. Sehingga dia seringkali menutupi atau berbalik kata. Ya. Ada dosa yang pertama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kebenaran itu, perilaku yang benar itu berjalan seiringan, berjalan paralel dengan damai sejahtera. Ya. Apapun yang kita lakukan kalau itu benar, itu memberikan damai sejahtera. Yang kedua, tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semuanya baik karena semuanya adalah buah-buah roh.
Dan kita menyelidiki di sini adalah damai sejahtera. Bagaimana seseorang bisa merasakan damai? Bisa berperilaku benar kalau orang itu tidak dalam kontrol Roh Kudus. Tidak menyediakan diri untuk dikontrol oleh Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus hidup di dalam kontrol Roh Kudus. Roh Kuduslah yang terus berbicara di hati kita untuk kita bisa berperilaku benar. Kenapa berperilaku benar? Supaya kita ada damai sejahtera. Damai sejahtera mengiringi orang-orang yang hidup di dalam perkenanan Roh Kudus. Saat ini wanita RM pasti bisa mengingat ketika ingin melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apapun itu. Misalkan hal-hal yang kecil, ngerasani orang gitu ya, mungkin melebih-lebihkan jeleknya orangnya. Itu pasti di hati kita ada tidak sejahteranya. Tapi kita seringkali bisa menutup itu. Ya, memang kenyataannya begitu. Ya, saya kan hanya menceritakan. Tapi kalau itu diteruskan, damai sejahtera itu biarkan hilang dari hidup kita. Kalau kita lama-lama tidak mendengarkan, bisa kebal. Tidak sejahtera juga tidak apa-apa. Sudah biasa. Ya. Jadi mari, dalam koridor pimpinan Roh Kudus, kita mau melakukan apa yang benar, yang indah, yang sedap dipandang Allah. Ya. Yang ketiga, tidak menghidupi firman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Firman Allah, firman yang hidup. Firman Allah yang hidup yang harus kita hidupi dalam hidup kita supaya kita hidup sesuai dengan firman Allah. Kita harus menghidupi firman itu dalam perilaku kita. Kita harus menghidupi firman itu dalam perkataan kita. Kita harus menghidupi firman itu di dalam seluruh kegiatan hidup kita. Ketika kita melakukan apa saja, apakah kita ingat firman? Ketika kita melakukan apa saja, apakah kita ingat bahwa apa yang kita lakukan tidak menambah dosa? Apakah yang kita lakukan, apakah itu sungguh di dalam pimpinan Roh Kudus? Apakah kita bertanya kepada Roh Kudus, Tuhan, apakah ini benar yang aku lakukan? Ketika kita mengambil keputusan, seringkali kita bertanya, Tuhan, beri yang terbaik. Berikan hikmat-Mu. Seringkali kita bilang, kalau ada damai sejahtera, itu adalah dari Tuhan. Benar. Ketika kita punya hubungan yang dekat, ingat tadi, ada perdamaian, di dalam perdamaian ada relasi. Ada relasi kita dengan Allah Sang Pemberi Damai. Di situ kita bisa tahu apa yang mesti kita lakukan. Kalau itu membawa damai sejahtera, pasti itu adalah dalam kehendak Tuhan. Indah bukan? Nah, sekarang kembali kepada keluarga kita. Mau tidak mau, damai sejahtera itu hadir. Ya, perdamaian, ya, yang dibilang dari sosiolog tadi, kita ada hubungan, ada relasi. Sekarang kita mau damai sejahtera antara suami dan istri. Relasi kita mesti baik. Kita ada damai sejahtera dengan anak. Relasi kita mesti baik. Baiknya bukan hanya baik memanjakan, tetapi baik dalam kebenaran. Karena kalau memanjakan saja juga nanti jadinya tidak benar. Anak tidak belajar sesuatu yang benar. Ya. Antara segitiga ini biru di tengah ini, semuanya harus saling berelasi. Antara anak, orang tua, ibu, ayah, di antara anak sendiri, di antara anak dengan asisten, dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Itu relasi itulah yang menimbulkan damai sejahtera atau tidak. Kalau tidak hidup di dalam kebenaran, tidak dalam koridor kebenaran, pasti sejahtera bisa hilang. Saya pernah mengalaminya dan saya merasa jahat sekali. Kenapa? Karena saya ketika satu hari merasa dikhianati oleh asisten rumah tangga saya betul-betul gak tahan gitu ya. Waduh, saya bisa habis ngomong. Waduh,
Aduh, tapi setelah itu selesai, saudara, Tuhan, saya salah. Saya tidak mengontrol diri saya. Itu begitu mudah, ya. Mulut kita begitu mudah untuk kita bisa menghilangkan damai sejahtera orang dan menghilangkan damai sejahtera dalam diri kita sendiri. Orang yang tidak kenal dalam Tuhan Yesus pasti punya juga damai sejahtera. Tapi mungkin juga dia damai sejahteranya bukan dari Yesus pastinya. Damai sejahtera secara umum yang dialami orang kalau ada keuangan yang baik, kantongnya penuh, makan, rumah tangga berjalan baik, sekolah anak-anak baik, ya bisa sejahtera. Tetapi bukan ketergantungan kepada Allah, perilaku yang ditujukan kepada Allah. Wah, itu adalah kelengkapan dari dunia untuk dirinya memberikan sejahtera. Tetapi satu hari kalau apa yang ada di dunia itu hilang dari dirinya, bisa jadi langsung damai sejahteranya juga hilang. Ada baiknya kalau hari-hari ini kita pakai masker. Ya, seandainya mulut kita ini di rumah juga dipakein masker ya. Saya sampai pernah loh di dalam satu sesi kehidupan saya ingin membuktikan, nanti lain kali kita bicara lebih dalam ya. Wanita ini kan beribu-ribu kata keluar dari mulutnya. Dan itu adalah hasil dari riset. Itu memang benar. Tapi satu hari saya ingin membuktikan bahwa saya hari ini, dalam sehari ini saya tidak keluar beribu-ribu kata. Saya flakban mulut saya. Betul-betul saya flakban. Saya mau latihan. Bisa enggak sih? Wanita yang mulutnya enggak baik itu, kalau yang keluar enggak baik itu, jangan dikeluarkan. Bisa, saudara. Bisa. Saya seringkali, maaf ya, saya kadang-kadang kalau itu enggak, kamu ya. Saya bicara dengan diri saya sendiri. Hati-hati ya ngomongnya. Gitu ya. Bahkan pernah saya sampai satu kali saya merasa sesuatu yang enggak pas, saya bilang, gitu, seperti mengajar anak saya sendiri ya, Bu. Supaya damai sejahtera itu ada. Nah, sekarang kita mau coba mengulik diri kita dengan tools coaching game ini, points of view. Ini, gambar-gambar ini ya, adalah ada kenyataannya ya, bukan gambar saja. Jadi ada bundle seperti ini, yang dalamnya banyak kartunya. Nah, ini akademi. Saya belajar ini, kemudian ini namanya the coaching game. Ini namanya yang biru itu punktum. Ada satu lagi yang kotak-kotak itu faces. Nah, tapi saya belum punya. Nah, hari ini saya mengambil dari web. Ya, dari web itu ada gambar-gambar yang ada gambarnya dan ada tulisannya. Ada yang kurang jelas ya. Nah, ada gambar dan ada tulisannya ya, seperti ini. Ada gambar, ada tulisannya. Nah, kenapa points of view itu memakai foto dan tulisan? Nah, penggunaan kombinasi kata dan gambar dalam points of view ini bukan hanya sekedar dicepret terus ditulis ditulis kata-katanya, tapi dia ini betul-betul digumuli, dikerjakan oleh Efrat dan Yaron ya. Itu foundernya dari points of view betul-betul sesuai dengan dirinya yang belajar fototerapi dan juga psikolog. Dia betul-betul memikirkan bahwa apa yang hasil cepratannya, hasil fotonya, itu mengakomodir sisi logis otak kiri kita dan sisi kreatif kita. Nah, coaching tools ini menjadi alat yang efektif karena bisa mengajak seseorang melihat satu permasalahan tidak hanya dari strukturnya, akar masalahnya itu apa, tetapi dia juga mempertimbangkan nilai-nilai dan memunculkan kreativitas dalam mengambil keputusan. Kalau kita ada masalah, kita misalkan ke konselor atau kita ke pendeta, kita minta solusi. Apa ya? Minta petunjuk supaya saya bisa mendapatkan solusinya untuk masalah saya. Tetapi kalau dengan coaching game, kita sendiri melihat gambar itu, kita mencoba untuk menggali dan kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya. Nah, biasanya kalau tidak
lagi pandemi, ini diadakan secara offline. Kita satu hari nanti ya, Wanita RM, kita bisa bersama-sama kumpul di suatu tempat, kita bisa bermain bersama. Nah, bisa ditata, dihias demikian rupa dengan indah. Ya. Kalau kita mau bermain sendiri pun juga bisa. Ya. Nah, karena kita dalam keadaan dengan Zoom, maka tidak bisa ditata-tata seperti itu. Ya. Saya rindu sekali nanti satu hari, begitu selesai pandemi, kita bisa ngumpul, kita akan kumpul bersama. Ya. Nah, ketika kita menjalankan proses refleksi ini, percayalah ya, kita harus trust the process. Kita percaya bahwa di dalam diri kita ini punya satu sumber daya untuk menyelesaikan masalah kita sendiri sebetulnya. Seringkali orang datang, saya tuh nggak mengerti ya bagaimana Bu, anak saya ini bandelnya minta ampun. Padahal dia ada kalanya tahu bandelnya anak-anaknya ini karena apa. Ya. Mungkin ada kesalahan dari pihak ibu sendiri yang mengajar sehingga anak bisa seperti itu. Nah, di dalam proses ini nanti, saya berharap tidak ada rasa menghakimi. No judgment, no expectation. Ada seseorang yang telepon kepada saya, dia berkata begini, Bu, gambar tadi yang diperlihatkan tidak cocok dia kalau ngomong begitu. Tidak mungkin lah begitu. Itu kan begini, begini, begini. No, ya. Di sini kita tidak ada judgment satu dengan yang lain. Mari silakan feel free, ya. Silakan berbicara, silakan sharing. Tidak ada penghakiman bahwa apa yang dikatakan si A lebih benar dari si B. Yang dikatakan A adalah salah, yang B betul. No. Semua adalah benar, tidak ada yang salah. Karena semua menurut pandangannya sendiri. Ya, jadi apa yang dirasakan itu adalah point of view-nya dia. Biarlah dia berekspresi dengan apa yang ada di hati dan pikirannya. Kita jangan berharap orang lain sama seperti saya. Karena posisi kita berbeda. Kita punya cara berpikir berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda. Be present. Benar-benar ya, Wanita RM, nanti kalau kita sudah pause, masuk ke dalaman diri kita. Ya, kita hadir. Jadi jangan coba ngerjain yang lain-lain dulu. Nanti ketika sudah pause, mari masuk kepada apa yang saya guide ya, supaya kita sama-sama bisa menikmati prosesnya. Unexpected but precise. Mungkin itu sesuatu yang tidak terduga. Ketika kita melihat suatu gambar, gambarnya seperti itu. Kok tepat ya? Seperti saya. Itu yang saya harapkan. Wanita-wanita RM di sini mengalaminya. Ya, supaya semuanya bisa menikmati proses ini. Nah, di dalam kumpulan tadi, di dalam kumpulan kartu-kartu yang banyak itu, ada satu gambar. Yang saya tempel ini benar-benar ada. Ya. Gambar sepeda yang disandarkan di pohon. Pause, istirahat dulu. Zamannya banyak sepeda ya. Ngebut, berhenti dulu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, saat pause ini, adalah saat di mana wanita-wanita RM yang hadir di sini, mari kita berdiam diri, kita rasakan kehadiran diri kita sendiri. Kita rasakan kita ini ada di sini. Seringkali ketika kita membuka mata kita sudah punya jadwal yang seabrek untuk hari itu. Kita mau melakukan banyak hal. Kita lupa menyapa diri kita sendiri. Hai, Olivia. Are you okay today? Silahkan tutup mata. Saya akan putarkan sebuah lagu. Silahkan cari tempat duduk yang nyaman. Ya. Cari tempat duduk yang nyaman, maksudnya duduk dengan nyaman. Mau sandaran ya boleh, ya. Tutup mata, pikirkan hanya dirimu saja. Saya hadir di sini menikmati hadirat Tuhan yang ada untuk saya. Saya menikmati
pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Iya. Apa yang wanita RM rasakan? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Tenang, Bu. Nah, ada yang sampai menangis? Ada yang sampai menangis? Kalau ada, enggak usah dijawab juga, enggak apa-apa. Kita bisa sampai menangis. Kita bisa sampai tertidur. Ya. Kemarin ketika saya menikmati lagu ini lebih panjang, saya sampai tidur. Dan ketika tadi saya memasang lagu ini, saya tidak bisa karena kan tidak bisa merem terlalu lama karena saya harus pause di menit keberapa ya. Tapi ketika saya saat masih lama saya pejamkan mata, ada aliran yang begitu kuat dan saya menangis. Ya, itu yang saya rasakan. Kiranya wanita RM tadi juga menikmati. Saya sudah membuat ambil dari web, ya, foto-foto yang sudah saya capture. 3 foto ini nanti akan saya tampilkan
Tetapi saya akan menampilkan yang pertama dulu. Coba cepat diamati, cepat dicatat, atau diingat apa yang terjadi. Gambar ini coba dilihat secara seksama, secara teliti. Itu gambar apa sih? Background-nya seperti apa? Itu memberikan gambaran apa kepada saya? Kalau itu dilihat dari kejauhan, coba wanita RM mundur, lihat dari jauh, ya. Itu gambar apa ya? Menyiratkan apa kepada saya? Ada cincinnya, ada jari-jari di situ, ya. Itu bukan perut, bukan melon ya, tapi perut ya. Perut hamil ya. Ya, ibu yang sedang hamil. Ya. Coba ditutup tulisannya, devotionnya. Memberikan gambaran apa kepada ibu-ibu? Kalau dihubungkan dengan damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga, memberikan insight apa? Idealnya tuh seperti apa damai sejahtera yang aku dambakan? Jadi ini idealnya tentang damai sejahtera yang menjadi dambaan dari wanita RM. Langsung diingat atau dituliskan sesuai dengan gambar ini yang insight-nya didapatkan wanita RM. Lihat dengan teliti, memberikan insight apa tentang damai sejahtera yang ideal di dalam keluarga sendiri. Nanti kita akan masuk kepada tiga-tiganya ya. Jadi kita sharing setelah melihat 3 gambar. Kalau devotion ini tidak cocok, misalkan, kata-kata apa yang tepat? Boleh diganti kata-katanya. Wah, ini tidak tepat ini. Buat saya kata-kata yang tepat adalah, silahkan dicatat, silahkan diamati. Kenapa sih fotografer ini mengambil foto ini? Kira-kira 1 menit sebelumnya peristiwa apa yang terjadi? Sesudah difoto, semenit kemudian apa yang terjadi? Dan itu akan membawa kita kepada ingatan kita, masa lalu kita, atau masa kini kita, tentang damai sejahtera yang menjadi idealnya dalam keluarga kita. Cukup ya? Saya akan masuk yang kedua. Yang pertama ini adalah idealnya damai sejahtera dalam keluarga saya. Yang kedua, tapi kenyataannya, realita saat ini yang aku hadapi dalam damai sejahtera dalam keluarga saya itu seperti gambar ini. Coba dilihat secara detail. Ada daun-daunan yang tidak nampak jelas. Ada burung kecil yang terbang. Kira-kira 1 menit sebelum difoto, apa yang terjadi? Dan semenit sesudahnya, apa yang terjadi? Kalau coba wanita RM mendekatkan diri, melihat lebih dekat lagi. Gambar yang di bawah itu entah cangkul, entah sekop ya. Ini hanya tangkainya saja di situ. Ada latar belakang yang memberikan insight apa? Kalau timingnya ditutup ya, waktu ini ditutup. Kata-kata apa yang tepat kira-kira?
Kenapa warnanya bisa begitu? Kenapa itu diberi bayang-bayang daun? Kenapa tidak jelas? Kenapa burungnya saja yang jelas dan alatnya ini yang jelas? Coba di zoom up. Wanita RM mundur. Di zoom up dari jauh lihatnya. Gambaran apa yang Ibu dapatkan? Boleh kembali lagi. Mungkin ada insight yang berbeda. Apakah kata-kata itu cocok ditempel di situ? Dan dalam hubungannya dengan damai sejahtera di keluargaku saat ini. Apakah cocok ya? Apakah itu unexpected but precise for me? Silakan ditulis biar nggak lupa. Nanti kalau sharing bisa 1, 2, 3 langsung di-sharingkan ya. Kalau digabungkan dengan ideal saya tadi tentang damai sejahtera yang saya dambakan dalam keluarga saya, yang insight-nya saya dapatkan melalui gambar wanita hamil ini. Dan sekarang kenyataan dari keluarga saya, damai sejahteranya seperti insight yang saya dapatkan melalui gambar ini. Silakan digabungkan. Kita masuk yang ketiga ya. Wow, judgment. Gambar-gambar ini saya nggak pilih ya, wanita RM. Saya bermain dari web, saya klik keluarnya itu semua, dan saya share saat ini. Ya. Kalau lihat gambar ini, apa yang ada di kepala dan hati kita? Kenapa di belakang itu ada hati-hatinya? Gambar hati di sana. Gambar ini menyiratkan apa? 1 menit sebelum gambar ini diambil. Apa ya kira-kira yang terjadi? Dan 1 menit sesudahnya, apakah kata judgment itu cocok untuk gambar ini? Mari kita zoom in, kita maju, kita amati wanita ini dari dekat lagi. Ya, kita maju, kita dekatkan ke HP atau ke laptop diri kita untuk mengamati hidungnya, matanya, senyumnya, smile-nya, ya, garis bibirnya, meterannya, poninya, jari jemarinya. Mendapatkan insight apa? Untuk wanita RM. Kalau sudah mendapatkan, koneksikan. Apa yang insight yang wanita RM dapatkan dengan apa yang akan aku lakukan 24 jam ke depan. Nah, insight tadi dihubungkan dengan apa yang saya mau lakukan 24 jam ke depan. Sebagai satu jembatan, kalau saya punya ideal tentang damai sejahtera di keluarga saya itu seperti apa? Dan kenyataannya sekarang damai sejahtera di keluarga saya seperti apa? Dalam gambar yang kedua. Sekarang, gambar dan tulisan judgment ini mungkin memberikan insight kepada saya untuk melakukan apa 24 jam ke depan. Sesuatu yang konkret ya. Sesuatu yang jelas bisa dilakukan. Jadi bukan angan-angan. Tapi lepas dari kita ber-RM kali ini, kita langsung nanti bisa melakukannya di hari ini. Kepada suami,
kepada anak, kepada pembantu kita, kepada supir kita, kepada cucu kita mungkin, kepada mertua kita, atau kepada sanak saudara yang tinggal bersama dengan kita. Oke? Itu coba digali, dapatkan, supaya bisa menjadi jembatan damai sejahtera yang ideal yang saya dambakan dan yang sekarang untuk satu kebaikan. Memang ya, masing-masing orang di dalam keluarga itu harus mengupayakan agar damai sejahtera ada di dalam keluarga ya. Tidak bunderser ya, tidak seperti logo yang persis sampai idealnya seperti itu. Masing-masing orang harus mengupayakan ya. Ini lihat indah sekali. Jemari mereka bersama-sama mencoba menghadirkan ya, mewakili diri mereka menghadirkan damai sejahtera. Tapi Bu, kenyataannya ini kan untuk saya, betul. Jadi walaupun setiap orang, jangan menuntut orang lain. Karena kita di sini, wanita-wanita kumpul di sini untuk mengulik diri kita sendiri dalam hal damai sejahtera. Mari dari diri kita sendiri yang kita ulik-ulik ini, kita mulai dari diri kita sendiri. Sorry. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Kembali ke sini. Silakan siapa yang mau sharing, buka gambarnya ya. Jadi sharingnya apa yang didapatkan? Saya ingin Bu, idealnya saya damai sejahtera dalam keluarga saya seperti ini. Tapi kenyataannya seperti ini. Dan saya mau melakukan ini. Ya. Jadi singkat, padat, jelas. Itu bisa menginspirasi banyak kita yang di sini. Monggo, silakan. Open mic ngomong. Saya nih, Christmas, mau sharing. Gitu ya. Silakan Ibu Christmas sudah open mic. Oke, kalau yang gambar pertama, saya melihatnya seperti pengantin baru yang baru menikah lalu berbahagia karena istrinya hamil gitu ya. Dan mereka sangat merasakan sukacita, damai gitu kan, anak yang didambakan gitu. Nah, terus yang kedua, saya lihatnya seperti sejahtera kalau sudah punya rumah gitu. Jadi itu kayak nyangkut mau bangun rumah gitu. Nggak tahu ya salah apa enggak ya Bu ya, pokoknya saya bayangannya begitu. Rumahnya masih dibangun lah gitu, masih belum selesai. Terus gambar yang ketiga saya nggak dapat nih Bu, apa ya? Oh, belum dapat. Saya bingung kalau ukuran itu tuh kayak buat ngukur bikin baju atau apa gitu ya. Bu, kalau sulit itu ukuran baju, Ibu kembali kepada yang pertama dulu. Ini juga untuk wanita yang lain ya yang belum dapat ya. Yang pertama itu waktu menikah, waktu sukacita itu tadi ya. Dalam hubungannya dengan damai sejahtera yang menjadi idealnya Ibu dan keluarga Ibu seperti apa melalui gambar devotion itu tadi? Gambar wanita hamil. Kalau udah menikah terus punya anak tuh sudah komplit gitu ya Bu, sudah sempurna gitu, sudah lengkap. Oke. Dalam hubungannya dengan damai sejahtera yang Ibu rasakan apa? Idealnya apa? Maksudnya kalau sudah lengkap semua kan kita enak gitu menjalaninya tuh dengan damai sejahtera gitu. Damai sejahteranya Ibu diciptakan gitu. Iya, ketika Ibu menikah damai sejahteranya bertambah dan ada idealnya itu kalau ada anak gitu ya Bu ya. Iya, maksudnya gitu. Ibu sudah menikah? Halo, Ibu sudah menikah? Ya. Tidak ada anak? Sudah.
Sudah. Berarti idealnya sudah tercapai ya, Bu. Sekarang yang Sudah. kedua, Bu. Apakah damai sejahtera itu seperti yang Ibu dambakan? Yang seperti Ibu bayangkan waktu seperti gambar yang pertama? Jadi yang kedua ini setelah bangun rumah ini, apa yang Ibu rasakan sehubungan dengan damai sejahtera saat ini? Ya, ternyata nggak cuma anak aja gitu. Setelah anak ada hal-hal lain yang membuat kita tidak damai gitu. Oh, jadi kalau udah ada rumahnya, nggak damai gitu ya, Bu ya? Belum damai. Belum damai banget ya, Bu ya? Nah, sekarang Bu, kedamaian Ibu saat ini belum nih Tuhan. Saya masih kurang nih Tuhan. Saya menunggu waktunya untuk saya punya rumah itu ya, istilahnya gitu ya Bu ya. Ya. Yang Ibu sampaikan ya. Dalam hubungannya yang sekarang yang mau Ibu lakukan. Kok ada ukuran tadi loh Bu? Apakah ukurannya itu menolong Ibu untuk dalam menghitung angka Bu? Menabung mungkin Bu? Ya, Betul Bu? Apakah itu yang Ibu dapatkan? Atau saya walaupun belum ada rumah, saya tetap tersenyum sambil menghitung rezeki yang Tuhan kasih untuk saya nanti menabung. Apa yang Ibu dapatkan? Saya kasih clue begitu. Ya, kalau saat ini sih sebenarnya saya rumah sudah ada, cuma sudah ada. cuma sebelum pandemi ini memang kami berdua sudah tidak bekerja, keluar bekerja, kami berusaha, jadi nah itu seperti kami memulai lagi dari awal seperti itu. Damai sejahtera hilang karena persoalan yang kita hadapi di dunia ini ya Bu. Ya. Rumah puji Tuhan sudah ada. Nah sekarang apa yang ingin Ibu lakukan agar damai sejahtera itu kembali kepada Ibu, walaupun saat ini di dalam dunia ini saya harus masih berjuang untuk mencukupkan kebutuhan hidup agar damai sejahtera itu ada. Yang pasti terus mencari peluang, usaha apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mencukupi kebutuhan kita saat ini gitu Bu. Oke. Langkahnya sudah bagus. Apa Bu yang mau dilakukan? Saya sudah ada usaha kecil-kecilan, tapi masih ingin menggali lagi gitu potensi apa yang saya bisa gitu buat menambah pemasukan. Potensi apa yang Ibu punya? Apa ya? Jadi Ibu bisa konkret, habis ini saya mau mencoba apa gitu. Sesuai dengan talenta saya. Kalau saat ini saya berjualan online juga, jadi saya pengen mengasah kemampuan lagi. Mengasah apa Bu? Maksudnya mengasah dalam kepandaiannya untuk berjualan online atau? Ya boleh, nah bisa itu Bu. Apa? Iya maksudnya bisa lebih pintar lagi gitu loh. Online kan caranya banyak gitu. Iya, kalau dikonkretkan berarti apa Bu? Saya mau belajar lebih lagi soal mendalami penjualan online. Gitu. Yes, itu konkretnya Bu. Nanti bisa dilakukan ya Bu, langsung belajar di hari ini. Iya. Oke. Iya, makasih. Kasih tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan untuk Ibu. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Saya masih gini belum ketemu jempolnya. Ya, ya. Jempolnya klik di situ juga bisa ya. Sudah ya Bu, didapatkan ya insight-nya. Nah, sekarang saya mau mengundang Ibu Feli. Terima kasih ya Bu Christmas. Tolong bisa segera dilakukan ya untuk kemajuan supaya itu memberikan damai sejahtera juga untuk Ibu. Iya, baik Bu. Amin. Nah, Ibu Feli, apakah Ibu Feli bisa tamu spesial kita nih yang saya undang untuk bisa
menyampaikan insight-nya. Thank you, Bu, untuk kesempatan yang diberikan. Ya, Yang saya dapat dari 3 gambar ini ya, kalau secara saya pribadi, gambar pertama itu adalah ini impian setiap wanita yang sudah berkeluarga, seperti tadi adalah memiliki anak. Kenapa ditaruh di dalam perutnya itu ibaratnya adalah seorang ibu sedang mendoakan anaknya sejak dia masih dalam kandungan. Jadi idealnya adalah kita mengharapkan anak yang ada dalam kandungan kita adalah sesuai yang Tuhan inginkan. ya. Kalau kalimat devotionis itu saya setuju karena memang selayaknya lah kita menyerahkan semua yang jika kita diberikan kesempatan untuk memiliki seorang anak, kita layaknya memberikan istilahnya kita menyerahkan itu kepada Tuhan yang memberikannya kepada kita, yang kita diberikan kepercayaan itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Tapi realitanya terkadang mungkin dengan berjalannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang terkadang secara saya pribadi mungkin kita terlalu sibuk bekerja. Seperti digambarkan di sini adalah mungkin cangkul atau sekop yang tadi Ibu bilang. Realitanya mungkin kita terlalu terlena dengan apa yang sedang kita kerjakan. Kita sibuk dengan waktu-waktu kita, sehingga kita lupa. Mungkin dulunya kita mendoakan anak kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita melihat gambar burung di atas itu, seakan-akan itu adalah gambaran tentang anak kita yang mungkin dia berjalan sendiri tanpa kontrol. Sehingga kalau digambarkan situ ibaratnya anak ayam kah atau anak burung kah yang sedang belajar untuk terbang, istilahnya begitu. Tapi dia tidak melihat bahayanya karena di sini digambarkan di tempat yang tidak aman karena di ketinggian. Jadi bisa aja dia jatuh. Itu realitanya ya. Kalau saya gambarkan itu mungkin tentang anak ya. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah judgment itu. Kita diharapkan mungkin realita saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan idealnya. Anak itu mungkin berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu saya alami. Saya struggle dengan anak saya yang pertama. Saya nggak tahu, Ibu bisa memilih gambar ini pas dengan momen di mana saya harus sharing. Ini menetapkan struggle realitas saya tentang anak saya. Mungkin kesempatan ini Tuhan kasih buat saya untuk melihat. Saya belajar untuk tidak menjudgment. Mungkin yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita. Kesempatan ini mungkin mengajarkan saya bahwa mungkin a good kid sometimes bisa make a bad choice. Ya, anak saya yang pertama mungkin melakukan yang bad choice saat ini. Dia tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi saya percaya Tuhan tidak menciptakan itu secara kebetulan. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan buat anak saya ataupun buat suami dan diri saya sendiri ya. Saya belajar untuk tidak menjudgment. Saya sedang belajar untuk menerima anak saya apa adanya.
Dan saya belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kembali lagi, idealnya adalah saya serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang punya anak saya. Jadi saya percaya pasti ada rancangan Tuhan yang terbaik buat anak saya. Tuhan memberikan anak saya itu adalah titipan Tuhan. Ya. Pasti dia tidak akan meninggalkannya, karena itu adalah miliknya. Itu adalah realitanya. Dan itu yang saya sedang coba jalankan ke depannya, supaya di waktu-waktu ke depannya itu saya tidak menyalahkan diri saya sendiri ataupun menyalahkan siapapun, tapi saya terus membawa ini dalam doa saya sehingga damai sejahtera itu tidak hilang dalam keluarga kami. Ya, Sehingga konkret kami sungguh apa Bu yang mau dilakukan? Jam ini saya belajar untuk menerima anak saya apa adanya, dan saya terus berdoa untuk dia supaya dia terus boleh dalam pimpinan Tuhan dan boleh kembali sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Saya terus berdoakan untuk dia. Ya. Apakah itu aja, Ibu, Bu. Thank you. apakah Ibu mungkin bisa melakukan pembicaraan dengan anak? Cukup besarkah? Anak saya yang pertama udah November ini 20 tahun. Jadi saya terus mencari momentum bagaimana bahasa kasihnya dia, sehingga saya mencari waktu, karena memang anak itu susah sekali diajak komunikasi. Ini memberikan masukan buat kita untuk nanti kita lain kali berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi dengan anak ya. Ibu berdoa 24 jam ini untuk anak Ibu supaya damai sejahtera melingkupi bukan saja Ibu tapi juga anaknya. Kalau bisa ditambah dengan komunikasi mungkin. Ya. Terima kasih ya Ibu Fleli ya. Ternyata Tuhan siapkan Ibu dan Ibu menemukan momen unexpected but precise. Saya berterima kasih sekali dan memuji Tuhan. Karena saya tahu Ibu Fleli wanita yang tegar, tetapi bisa mendapatkan insight yang sampai membuat dirinya seperti itu ya. Sharing yang sangat memberkati ya buat ibu-ibu semua ya. Terima kasih Bu. Mari silahkan. Siapa lagi? Siapa yang mau sharing? Saya Bu Olive. Siapa? Saya Bu Olive. Oh. Saya terus terang sangat tersentuh dengan ketiga gambar ini. Ya, puji Tuhan. Gambar yang pertama itu apa ya? Secara alami ya, naluri seorang tua yang melindungi anak. Dia refleks mengelus anaknya dengan bangga. Dia hadir dengan status hukum yang jelas karena terlihat cincin ibunya sudah menikah. Dia seolah-olah berkata dengan bayinya, welcome. Dia mencoba komunikasi. Naluri melindunginya ada di situ. Dia mencoba interaksi dengan sang bayi yang ada dalam perutnya. Seolah-olah mengatakan selama ada mama engkau akan baik-baik saja. Percayalah dengan mama. Dia mengusap lembut perutnya. Dia mencoba komunikasi dengan anaknya. Dia selalu memantau perkembangan bayinya. Ya saya terus terang saya tidak tahu itu anak yang keberapa. Tetapi naluri melindungi, naluri berkomunikasi, naluri menerima anaknya itu tumbuh dalam gambar ini. Itu yang saya dapatkan. Terus saya loncat ke gambar nomor 3. Itu gambar yang sangat mengharukan. Tadi saya renungkan berkali-kali. Wanita muda ini bahagia dengan pekerjaannya. Terlihat bahwa dia seorang desainer. Dia bekerja di ruangan yang sudah dia desain sedemikian rupa. Seolah-olah dia menunjukkan, aku bekerja dengan cinta. Aku bekerja dengan tulus hati. Lihatlah background yang kubuat. Berlopek-lopek, aku menyukai pekerjaanku. Tetapi di balik aku suka dengan pekerjaanku, ada mata yang double kelopak menunjukkan kelelahan bekerja. Dia menunjukkan ukuran, inilah alat kerjaku. Dengan ukuran ini aku bekerja. Walaupun aku menyukai pekerjaanku, tetapi di dalam pekerjaanku juga ada tingkat kesulitannya.
ada keputusan-keputusan rumit yang kadang-kadang harus saya ambil. Tetapi walaupun begitu dia senyum optimis. Walaupun ada segurat, ada rasa bias, dia agak sedikit pesimis. Tetapi rasa percaya dirinya jauh lebih kuat. Aku bekerja dengan cinta, walaupun di dalam pekerjaanku yang kusukai ada kerumitannya, ada kesulitannya. Tetapi aku percaya aku bisa menyelesaikan. Seolah-olah dia berkata seperti itu tentang Ibu, kalau gimana, ditarik Bu? hubungannya insight sejahtera Ibu, mulai Nanti dari akan saya gabungkan dari ketiga-tiganya itu, Bu. ya, Dari kehadiran, dari ini, dari yang ketiga akan saya ini yang masih yang gambar yang kedua, dia bilang walaupun saya menyukai tapi ada kerumitan di sana. Terus kemudian gambar yang tengah, ada orang yang sedang berjuang membangun rumah, ada sekop yang tertinggal pekerjaannya belum selesai, ada daun-daun yang berbicara tentang alam, tetapi juga ada burung kecil yang terbang. Burung kecilnya sendiri, dia berani interaksi dengan pemukiman manusia, tetapi dia juga berani bersinggungan dengan alam. Seolah di situ mengingatkan pada kita, burung di udara Tuhan pelihara. Artinya, kesulitan-kesulitan selalu ada. Prediksi-prediksi untuk hari esok kadang-kadang di luar kendali kita banyak. Seperti juga penjahit ini mengingatkan pada kita. Dia membuat ukuran. Ukurlah dirimu sedemikian rupa. Pahami batasanmu, pahami kapasitasmu. Tetapi ukuran yang kau pakai juga jangan kau kenakan pada orang lain. Artinya saya akan merangkumkan semua ini dengan insight apa yang akan saya lakukan. Saya welcome dan saya bersyukur terhadap suami dan anak-anak saya. Saya akan berkomunikasi dengan mereka baik secara verbal ataupun secara keseharian. Dari rawat mereka kadang-kadang sepanjang hari saya tahu ada masalahkah, saya akan berbincang dengan anak saya, apa yang mama bisa bantu. Mungkin kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugasnya, mungkin ada kegalauan menghadapi masa depan, mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin mereka nggak dikatakan. Mereka nggak bisa mengatakan karena bisa jadi karena memperhitungkan perasaan orang tua. Hal-hal yang tersirat seperti itu, seperti bayi dalam kandungan, anakku bergerak dengan keadaan sehat, artinya dia baik-baik saja. Kalau saya lihat ruman muka anak saya, terus kemudian kebiasaan dia, saya tahu apakah dia baik-baik saja atau dia tidak baik-baik saja. Kemudian saya mencoba mengingatkan kepada anak saya, bahkan diri saya sendiri tentang batasan-batasan. Apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak sebaiknya dilakukan. Apa yang harusnya diterapkan ke orang lain dan apa yang tidak harus diterapkan ke orang lain. Dan itu, karakter seperti itu harus dibina setiap hari, diingatkan setiap hari. Ukur dirimu, kemudian belajarlah seperti burung kecil, walaupun engkau kecil, seolah-olah engkau tidak berharga, tetapi engkau diperhitungkan oleh Allah. Mungkin di esok kita nggak ngerti, mungkin engkau banyak memiliki kepenasaran dan ketertarikan dengan kehidupan ini. Tetapi percayalah, bila engkau melakukannya dengan cara benar, Tuhan hadir di sana. Seperti burung kecil, dia berani berinteraksi dengan pemukiman. Ada rumah yang sedang diperjuangkan akan dibangun. Di sana memiliki iman dan keyakinan bahwa rumah itu akan selesai. Ada alam yang akan memberikan harmoni yang indah dalam kehidupan kita. Jadi sudah selayaknya kita juga tidak merusak alam. Itu insight kita, Bu. Ya, insight saya, Bu. Ibu, dalam hubungannya dengan damai sejahtera yang Ibu mau lakukan untuk lebih meningkatkan damai sejahtera dalam keluarga Ibu apa? Yang saya akan lakukan ada kewajiban-kewajiban seperti musik tadi, ada dentingan yang sangat tegas. Ada hal-hal kewajiban yang harusnya saya lakukan. Salah satu contoh, saya adalah seorang istri hamba Tuhan. Saya mengamini identitas itu. Suami saya pernah bilang kepada saya, hati-hati dalam menggunakan perkataanmu. Jangan sampai engkau menjadi batu sandungan karena perkataanmu. Karena suami saya tegas dengan saya, itu kewajiban saya. Saya menghormati dan saya akan lakukan itu. Apa yang didelegasikan oleh suami saya. Tetapi di balik itu juga ada kehidupan harmoni. Saya juga melihat tadi ada musik yang sangat harmoni. Saya meyakini seperti kita ini. Kita adalah tubuh Kristus yang bersama-sama, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita ikhlas, kita bersatu, kita bersekutu, kita akan membangun tubuh Kristus menjadi sempurna. Saya memiliki fungsi sebagai tangan, ada juga yang fungsinya sebagai kaki. Jadi tidak bisa saya menuntut Bu Olive
yang punya talenta tangan saya tuntut harus jadi kaki, itu sangat tidak mungkin. Jadi setiap anak Tuhan yang di sini memiliki keindahan dan kemuliaannya. Iya, amin. Terima kasih ya Bu. Mari silakan, ada yang lain lagi. Ayo. Mari, masih ada. Bu Dwi Siwi buka mic ya. Mari silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Yang saya dapatkan dari ketiga gambar ini adalah dari gambar yang pertama itu ada satu harapan, ada satu mimpi, ada satu keinginan di dalam memulai satu kehidupan. Ya. Itu. Kemudian yang bisa saya kaitkan di dalam kehidupan keluarga yang damai sejahtera adalah bahwa di dalam mengawali satu keluarga tentu kita mengharapkan hal-hal yang indah, suatu hal yang damai, nyaman, bahagia, sentosa, sejahtera seperti itu. Amin semua. Ada harapan, ada mimpi, ada keinginan. Kemudian dari gambar yang kedua saya melihat ternyata dalam realita di dalam kehidupan berkeluarga ternyata tidak semudah apa yang menjadi impian dan harapan. Terkadang ada hal-hal yang tidak jelas, ada hal yang kabur seperti daun-daun yang saya lihat itu sesuatu yang kabur. Dan di dalam ketidakjelasan itu ternyata dibutuhkan adanya usaha. Ada satu tekad seperti burung kecil itu yang dia berusaha untuk belajar terbang gitu ya, untuk mencapai apa yang menjadi impiannya. Ada usaha di situ dan juga ada skop di situ yang saya gambarkan itu adalah satu alat untuk satu pekerjaan. Jadi ada satu usaha, ada tekad untuk membuat hal-hal yang tidak jelas itu bisa terwujud. Gitu ya, itu dari saya. Kemudian dari hal yang ketiga adalah ketika kita melihat sesuatu hal yang nggak jelas di dalam keluarga, baik itu anak, suami, atau saya sendiri mungkin ada satu usaha untuk bisa mencapainya itu. Yang ketiga, saya melihat bagaimana insight yang saya dapatkan memandang dari setiap masalah yang ada itu satu pandangan yang positif. Meskipun itu sangat seperti tadi yang disampaikan Bu Eti, kadang melelahkan gitu ya. Tetapi dari mata wanita ini memang ada sesuatu yang dia merasa lelah harus diperjuangkan, tetapi dia melihatnya itu dengan sesuatu yang positif. Dia lihatkan dengan senyumnya seperti itu, dan saya melihat meteran itu adalah alat untuk mengukur tubuh ketika kita mau menjahit pakaian. Itu dari di situ saya melihatnya adalah hal yang penting di situ adalah jangan menyalahkan yang lain. Mari kita ukur diri kita sendiri. Sampai jauh mana sih kedalaman kita, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu saya koreksi. Karena fungsinya RM ini. Mudah ya, ternyata itu bukan hal yang mudah, perlu perjuangan. Jadi disitulah yang saya dapatkan, memandang setiap menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga Ibu 24 jam ini. 24 jam ini saya belajar untuk memandang setiap peristiwa yang akan terjadi selama panjang hari ini 24 jam dengan kacamata yang positif. Karena kadang seperti tadi yang disampaikan, wanita itu banyak kata-kata. Kadang tidak kata-kata yang baik dan yang jelek gitu ya. Mari kita lakukan hari ini ya, dengan mengeluarkan kata-kata yang membuat damai sejahtera. Amin. Ayo satu lagi, silakan. Adakah? Satu lagi, siapa yang mau? Siapa yang buka mic? Masih cukup waktunya untuk satu orang. Silakan. Siapa nih? Saya nggak lihat. Saya lagi cari ada yang buka mic. Ibu Rode ya? Bu Rode? Ibu Deli? Pencet ya? Apakah ada yang lain?
Vina juga boleh. Enggak Bu, saya mau info tadi Bu Esther Inge sempat raise hand ya waktu Ibu ada penjelasan, mungkin beliau mau menyampaikan pendapat Bu. Oh ya, Ibu Esther Inge, mari silahkan Ibu Esther Inge. Oh, Ibu Esther Inge ini dari Surabaya loh. Mari silakan Ibu Esther. Ya, Ibu Esther mana nih? Halo Ibu Esther. Esther Inge ya? Halo Ibu Esther. Masih adakah orangnya, Vina? Masih ada Bu, tapi kok enggak ngomong ya. Sebentar saya unmute dulu, tapi kok nggak bisa. Oh, mungkin Ya, tidak saya mungkin. unmute nggak bisa. Mungkin apa nggak mau ini ya? Ya, mungkin sambil di toko. Sambil di toko tadi ya. Oke, ada yang lain silakan. Ibu Esther Inge itu adik saya. Oh. Dia beberapa kali tapi tidak bisa. Kemudian saya buka ya nanti ya. Mungkin raise hand atau tepuk tangan ya dia. Oke, ada yang lain kah? Tidak yang mau menambahkan? Apakah Ibu Heni atau Ibu Vina? Masih cukup untuk satu lagi? Tidak ada? Apakah Vina mungkin mau sharing? Ya udah Bu, saya aja deh. Oh, jangan ya udah. Bener-bener dapat enggak tuh? Ya, Iya, nggak apa-apa. Saya udah dapat sih dari tadi. ya, oke. Mungkin kadang-kadang merasa ini yang membantu di belakang layar Ibu, jangan duluan gitu ya. Nah, terima kasih itu anaknya dimomongin. Ya, oke, silakan. Ya Bu, jadi di gambar yang pertama itu yang gambar idealnya bagaimana. Untuk kata-kata devotion ini lebih tepatnya untuk saya ini gambar ini menunjukkan love ya Bu, cinta. Ini hampir mirip sama Ibu Christmas tadi kalau nggak salah yang mengatakan kalau gambar ini tuh layaknya pengantin baru, terus habis itu hamil, terus saya membayangkannya suaminya itu meluk dari belakang gitu kan, jadi rasanya tuh kayak senang, bener-bener sangat mencintai gitu loh Bu. Sebentar ya Bu, ada ganggu. Kecilin sebentar. Nah, terus habis gitu, jadi kan menggambarkan kalau sedih senangnya dalam berumah tangga, cintanya, kekurangan, kelebihan itu semua diterima gitu. Terus memberikan damai sejahtera ideal ya. Terus yang kedua, nyatanya setelah lambat laun waktu berjalan, punya anak segala macam kan, terus tantangan dalam berumah tangga semakin bertambah. Saya membayangkannya itu saya sebagai burungnya sih Bu, di tengah-tengah keluarga yang mungkin yang diharapkan itu nggak sesuai itu, terus rasanya tuh kayak pengen melarikan diri dari rumah, kayak kepengen ninggalin semua yang ada di belakang, terus mungkin kayak pengen balik lelah gitu ya. Iya, kayak lelah, terus kayak nggak habis-habis masalahnya, ada-ada aja yang dikerjain, nggak anak, nggak rumah, nggak kerjaan gitu kan. Apalagi terus yang gambar cangkul atau sekop itu menggambarkan dia tuh kayak menggali tanah, jadi tuh kayak apa yang sudah kita timbun dalam keluarga selama ini, kesenangan gitu tuh dicongkel satu-satu, jadi tuh kayak rasanya tuh sakit hati gitu. Hilang gitu ya. Ya, terus pandangannya jadi ngeblur, mungkin pandangan hidupnya jadi nggak baik kan, pemikirannya jadi jelek, makanya ngeblur gitu, nggak jelas. Terus untuk yang ketiga, walaupun sudah disakitin, tapi kan kita tetap punya idealnya seperti apa, jadi kita kepengen kembali seperti awal yang kita inginkan itu bagaimana caranya. Kita yang menyakitin siapa? Gimana Ibu? Yang menyakitin siapa? Ya misalnya suami atau anak atau misalnya hubungan kan. Hal-hal itu yang membuat damai sejahteranya tidak ada. Iya, kadang kalau setelah nikah kan baru tahu nih pasangannya, oh ternyata kayak gini, ada komunikasi yang kurang cocok atau apa gitu. Terus setelah itu untuk gambar yang ketiga, untuk menyambungkan antara idealisme dengan realitanya yang sekarang itu,
adalah tetap mengasihi pasangan kita, tetap mengasihi keluarga kita, walaupun mungkin udah ada sakit dan sebagainya, dan jangan pernah mengukur kasih yang kita berikan. Jadi kita tuh akan tetap terus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nggak pernah terukur, kita mau salah seperti apapun tetap harus dimaafkan. Gitu. Terus menghadapi semuanya itu dengan senyuman, walaupun dari gambar itu tuh saya melihatnya itu matanya nggak tersenyum, cuman bibirnya aja yang senyum. Gitu. Jadi kan kayak walaupun berat, tapi kita tetap harus senyum, jadi memberikan suasana baik lah. Gitu. Ya. Apa yang mau dilakukan 24 jam ini? Terus tersenyum, Bu, dan istilah Jawanya itu nerimonan. Terus setelah itu selalu berdoa buat ya mungkin keadaan yang pernah menyakiti kita atau mungkin pernah kecewa dan sebagainya, karena kan Tuhan pasti bisa memulihkan semuanya gitu loh. Segala sakit, segala kecewa itu namanya manusia ya, jadi kita tetap harus maafkan terus 7 kali. Ada kesediaan untuk menghadirkan damai sejahtera itu ya. Memang kita tidak bisa mengukur. Stoknya kasih tadi nggak habis-habis, nggak bisa diukur ya, nggak bisa diukur sama meterannya ini ya. Iya. Kira-kira. Indah sekali ya. Ini semua bila terakhir ditutup dengan ya kita mesti selalu tersenyum nerimo. Ya, Mother Teresa mengatakan damai itu dimulai dengan satu senyuman. Indah sekali bukan? Ya, Vina mau tersenyum menghadapi ke depan supaya ada damai sejahtera. Nanti dipraktekkan, Bu. Kita ketika menghadapi satu hal, berhenti dulu, senyum dulu aja. Nanti kan luluh, ya, nggak jadi marah. Karena ingat bahwa senyuman itu akan berdampak besar. Berikan senyuman, karena senyuman bisa kita berikan kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja. Bukan iklan, tetapi kenyataan. Mari kita sudahi hari ini. Kita ketemu 2 minggu lagi ya, jadi minggu ketiga. Sekarang mulai minggu pertama dan minggu ketiga. Oke, kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa mengulik diri kita, untuk kita bisa berefleksi, dan kita juga bisa menginspirasi bagi wanita RM di sini, dan juga bagi nanti yang nonton YouTube, dan juga yang nonton apa yang disiaringkan melalui video-video yang dikirimkan ya. Akhirnya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam keluarga kita. Damai dalam keluargaku, sejahteralah jiwaku. Selamat pagi. Tuhan Yesus foto dulu, Bu. Ya. Oh iya, foto dulu. Ayo, lupa. Ibu stop screen-nya dulu, Bu. Share screen-nya, stop dulu. Sudah, ayo. Kita mau foto. Mohon kerjaannya open kamera semua ya. Smile. Open kamera. Cantik-cantik. Kita belum mandi juga ada apa. Rambutnya begini-begini sedikit. Apa-apa. Sesuai dengan temanya ya. Ayo, Ibu Deli, Ibu Susi. Yuli Astuti ikut. Hai Yuli. Feni. Ibu Narsih. Humor. Ayo Bu, cepet Bu. Cepet Bu, keburu waktunya jalan nanti pada late. Ayo. Ini naik lagi di sebelah muka, enggak kelihatan, cuma gini enggak kelihatan. Siap ada yang belum open kamera, ayo. Ayo, Humor. Bu Yuli, Bu Yanti. Please, 2 di atas. Bu Deli. Jangan jempol, Bu, please, Bu, please. Mbak, ya, jangan gini, nggak kelihatan. Gini, Bu, gini. Yes, oke. Umur, Bu Yanti, Bu Lucy. Bu Yanti. Ya, sudah. Ya, dia pasti ada something. Hai, ayo. Bisa jangan gini aja. Nanti metal gini. Oke, cheese ya. Cheese. 1, 2, cheese. Cheese. Sebentar, Bu, saya coba dulu. Sebentar. Ibu, tadi Ibu siapa ya? Saya lihat Ibu Ellen. Bu,
Jangan di bawah gini, Bu. Kelihatan kayak di sini loh, Bu. Nah, ayo, Bu. No, jangan gini, Bu. Gini, Bu. Ini, please. Please. Di sebelah kuping, Bu. Bu Ellen. Iya. Ya. Oke, cheers. Mina juga. Ya. Sudah. Oke. Thank you, Mina. Ada pendeta Rauna. Dari mana pendeta Rauna? Tolong. Halo, Bu. Nanti kontak Dari saya Bogor. di kontak ya. Yang belum ada nomor saya silakan ya. Bisa kontak saya ya. 165007. Ini nomor saya. Wali, thank you. Ibu Pendeta Rauna, silakan kontak saya. Terima kasih. Siapa yang belum ada nomor saya, tolong WA ke saya ya. Biar saya bisa share dengan Ibu Umi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Thank you, Wali. Ketemu lagi.